Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang ya di vlog pertamaku di Ibet Siagian Channel. Aku pengen sedikit cerita tentang channel YouTube aku ini. Jadi di sini aku akan lebih banyak nge-share cerita-cerita tentang kawin campur, mixed marriage ataupun yang punya pacar tentang orang luar. Kalau orang Indonesia bilang bule. Nah, di sini kita akan bahas, di konten ini akan lebih banyak ngebahas tentang gimana sih cara mereka ketemu, di mana sih mereka ketemu, apa sih yang harus dilakukan sampai mereka harus bisa tinggal di Belanda. Ya pokoknya kalau kalian semua suka penasaran dengan cerita-cerita seperti itu, konten ini cocok buatmu. Jadi jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya sampai semua teman-teman di luar sana tahu bahwa ada konten seperti ini. Thank you ya. Halo dong ke semua teman-teman yang lagi menonton. Halo, nama saya Dela Junika Ginting. Saya berasal dari Medan. Tepatnya kalau ada orang Medan yang menonton videonya dari Ibet, itu berada di Simpang Limun, pas Simpang Limun. Kami Pasar Simpang Limun, Pajak Simpang Limun itu maksudnya. Dari mana? Perumahan Setiabudi. Dari Perumahan Setiabudi ya, tepatnya Setiabudi lah ya. Aneh-aneh dia. Jadi kan kita tahu lah ini ya, di Indonesia kan teman-teman kita banyak yang masih penasaran tentang gimana sih maksudnya Dapat bule gitu ya. dapat bule langsung to the point aja gitu kan. Oh my god. Ketemunya di mana gitu loh. Oh, Terus iya. berapa lama gitu loh. Sampai Iya, akhirnya iya. memutuskan menikah, suka dukanya, Iya. kerepotannya. Oke. Coba buat teman-teman yang penasaran. Oke, berdasarkan pengalaman saya, sebenarnya sih udah banyak juga teman-teman yang nanya, ih kok bisa dapat suaminya bule gitu. Ceritanya sih gimana ya? Tadinya sih memang aku kepingin dapat bule gitu ya. Emang udah pengen. Iya, memang tadinya udah begitu, tapi sebelumnya sih hanya sekedar mimpi-mimpi aja, mimpi dapat bule, mimpi. Terus satu kedua kepinginnya aku tuh punya anak, kalau yang namanya mixing blood itu ya Wow. pasti agak pintar gitu katanya, pasti ganteng gitu katanya. Mike. Koma, Say hasilnya sini. Ini hasilnya ini malu-malu dia. Nah, jadi terus aku mencoba membuka peluang dengan mengikuti yang namanya situs cari jodoh gitu ya kan. Kasih tahu Kak apa namanya? Situs, aduh banyak banget aku ikuti pada saat itu. Buka peluangnya semua pintu dibuka. Yang penting mana Yang penting nyamplok mana deh. nyamplok gitu ya. Jadi- Salah satunya Jadi mungkin itulah ya. poinnya, Hmm. pakai banyak-banyak aplikasi gitu Iya. ya. Coba ikuti aja kalau memang kepingin, karena nggak mungkin datang begitu aja ya kan, nggak mungkin diturunkan Tuhan itu dari bulan sampai ke Medan. Dan satu lagi aku perlu kasih tahu ya, jangan banyak orang sini, lu di sana tinggal pasti bisa kenalin aku dong. Itu no, di sini orang itu cari jodoh itu bukan dari mulut ke mulut. Ya kalau mungkin pasal laki-laki ada dari mulut ke mulut, tapi mereka ini lebih senang masuk ke dating site ya, Iya. tepatnya ya, karena mereka ini nggak ada waktu balik cari jodoh dari teman-teman yang mungkin mereka nggak mau gitu. Jadi bagi kita orang Indonesia, kalau dengar dating site itu rasanya rada-rada tabu ya, tapi sebenarnya tidak. Nah, tergantung kita ya, aku tambahin dikit aja ya, tergantung kita gimana kita menyikapinya, oke? Kita jangan semua dong yang buat janji-janji manis, kita harus bisa pilah-pilah mana yang scammer, mana yang benar, Apalagi mana yang apa. Kalau namanya di dating site itu banyak ya yang kayak minta foto Ya, video juga. call, Iya, juga itu kalau bisa dihindarin dan jangan sampai dikirim gitu ya. Iya, maksudnya betul. ya. Terus satu yang masalah di pertama kali perkenalan sudah kayak surat cinta kayak koran di itu sudah nggak benar ya. Atau kata-kata cinta. Oh ya, I love you, Oh. oh my sweetheart, oh it's bullshit karena belum ketemu udah bilang I love you kan, oke ya kan. Jadi bagus pelan-pelan, lebih bagus sih ya Berteman dulu. terus kenalan, terus kasih tahu siapa dirimu sebenarnya. Itu Ya, lebih jangan penting. fake gitu loh. Jangan Iya. karena kebanyakan kadang-kadang ada orang supaya ini biar si bule cinta nih
kita buat kayak sosok manis gitu, sweet gitu Apa kan. adanya aja. Apa adanya. Kalau Kalau mau marah pakai ya marah dasar, aja gitu ya. kalau Kalau pakai kesel dasar, gitu pakai ya. dasar aja kalau pas. Iya, betul. Terus udah itu jangan sekali-sekali di awal perkenalan itu meminta duit ya. Iya. Itu menurut It's good. ya. Jadi kita jadilah kita wanita Indonesia yang Bermartabat. Itu jangan mata duitan ke negara tetangga. Aku nggak mau sebut ya negara tetangga mana aja, yang pasti tunjuklah dirimu sebagai wanita Indonesia yang bermartabat. Ya, pokoknya jangan yang kayak pecinta bule yang benar-benar kayak mau ngebet gitu ya. Iya, gitu ya. benar. Kalau memang benar mau bule ya. Iya. Nah, itu tipsnya. Dan yang kedua masih ada yang harus dilewatin, itu bagaimana kehidupan dan perbedaannya. Nanti si Dela tuh. Nah, terus kan Kak, setelah kenal nih sama Bang Peter gitu kan, berapa lama sih kalian kenal di dating site itu, terus akhirnya Bang Peter itu memutuskan untuk ketemu gitu? Oke, aku mau ke Indonesia nih, pengen ketemu sama kau nih gitu. Iya, pada saat itu ya intinya yang pertama kalau memang pingin dapat suami bule atau jodoh bule, yang pertama intinya kamu buka peluang mengikuti situs jodoh. Satu Itu yang tips pertama ya. Tadi Karena juga ada tips lain juga kalau, dari kalau nggak begitu ya Kahara. gimana mau terbuka ya, kadang-kadang dibilang oh, kalau kita liburan ke Bali bisa jumpa ya, itu mungkin, tapi itu kemungkinan yang lain. Tapi satu tip dari saya, yang pengalaman saya yaitu mengikuti situs dating. beberapa situs dating site gitu ya. Jangan Coba cuma satu. kakak tahu nggak namanya, coba masih ingat nggak? Pada saat itu aku ikuti Target, Bardo, Tinder apa Indonesian, Cupid, banyak lah. banyak lah. Pokoknya nanti kamu tinggal Google aja muncul. Tapi jangan gini loh, maksudnya jangan langsung berharap di situ ada aplikasi, di situ langsung pengen ketemu gitu. Enggak, Harus sabar. artinya gini, kita hanya membuka peluang gitu supaya kita punya banyak teman, berkenalan. Tapi memang jangan salah ya, kalau yang ikut-ikut dating saya itu banyak yang scammernya, hampir boleh dibilang 80% atau 90%. Hati-hati. Jadi harus hati-hati juga melihat bagaimana. Nah, intinya kembali ke diriku, pengalamanku ya dengan suamiku ya, setelah kita ngomong-ngomong sekitar 1 bulan ya, terus 1 bulan ya, singkat banget. Hanya 1 pada bulan. saat itu aku pun pada saat itu masih yang normal aja loh. Pertanyaannya waktu chat-chatnya itu masih tanya, bagaimana kondisi di negara kamu? Simple ya. How is about the weather in your country? Hanya begitu Karena dia aja. belum pernah kesana. Jadi terus dibalas dengan baik. Oh, di sini hujan katanya begitu. Terus di sana gimana? Aku bilang, oh di sini nggak hujan, panas. Terus kita berbagi, kirim video gitu. Dia kirim videonya, aku juga kirim video. Video normal lah ya. Ya video normal, maksudnya bagaimana Aktivitas ya. aktivitas gitu ya kan. Ya, terus dia ya pada saat itu dia juga kirim bagaimana situasi kerjaan dia, video Kantornya. di kantornya. Dan aku juga pada saat itu tunjukkan bagaimana pada saat itu aku seorang guru ya di Medan. Di mana Kak? Guru di mana nama sekolahnya? Di Husni Tamrin. Say hi untuk Halo. kali ada yang nonton. Siapa yang nonton? Sebentar ya, aku tambahin ya. Pada perkenalan seperti ini, menunjukkan dia itu benar apa ada, itu dia harus siap video call face to face ya. Itu kuncinya. Jangan mau dikirimin video, jangan mau dikirimin foto. Dia bilang inilah aku segala macam, itu banyak kan fake. Iya, benar. Lebih bagus video call face to face ya. Aku nambahin aja ya. Itu menyatakan bahwa dia benar serius dan memang pengen mengenal kita lebih banyak. Ibaratnya kita tahu lah dia nggak scammer gitu, karena video sama yang aslinya sama gitu ya, bukan ya. Iya. Ya, setelah itu ya, setelah kita kontak berhubungan, Tapi waktu udah ada kayak, oh aku mau datang nih ke Indonesia, perasaan gimana nih, campur aduk lah ya, aduh masih 1 bulan kenal gitu loh, yakin nggak gitu. pada saat itu memang aku yang memaksa dia untuk ketemu, karena pikir aku ya kalau nggak real buat apa kan gitu. Tanda keseriusan ya. Tanda keseriusan, kalau kamu mau serius kamu datang supaya aku. Terus dia bilang mau. Terus pertama kali dia datang di bulan 6 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Udah lama sih. 6 tahun yang lalu, bulan 6 tahun yang lalu dia datang. Karena pada saat itu juga aku ada di ulang tahun, jadi dia katanya mau ngasih surprise ya. Jadi pertama kali dia datang, dia itu udah mau ngasih kadonya dikasih cincin sama aku. Ya kan Tara? Ya begitulah. Dan waktu itu Itulah bentuk keseriusan iya, ya, ibaratnya. dan aku merasa dia itu udah serius gitu ya kan. Terus
kali kedua dia datang lagi di bulan 10. Di bulan 10 pada saat itu kami udah mulai serius mau menikah. Jadi aku bilang, kamu bilang dulu sama orang tua kalau kita mau menikah, aku bilang begitu. Jadi pada saat itu di bulan 10 dia datang meminang lah kita bilang ya, minang sama orang tua. Siap itu di bulan 12 karena kita sudah semakin serius mau menikah. Bulan 12 aku datang, aku bilang aku juga mau lihat keluarga kamu di sini karena aku juga nggak mau siapa dia gitu, masa dia aja yang datang, masa aku nggak kunjungi dia seperti apa gitu, rumahnya gimana atau orang tuanya gimana, kakaknya gimana, gelandangan pula. kadang-kadang gelandangan atau ya yang namanya yang seperti itu kan banyak lah ya gitu, harus kita teliti dulu kan akarnya itu seperti apa juga gitu kan. Terus aku datang bulan 12 ke sini, terus karena aku lihat keluarganya juga udah welcome segala macam gitu ya, terus aku juga udah tahu kondisi dia bagaimana, pekerjaan dia. Terus di bulan 2 tahun depannya kami menikah. Jadi kami jumpa di bulan 5. Menikah di bulan 2. Di bulan 5 kami jumpa. Terus 3 kali ketemu gitu ya. Pertemuan pertama dia yang datang di bulan 6. Terus di bulan 10 dia datang meminang. Terus di bulan 12 aku yang datang mengunjungi keluarga. Terus di bulan 2-nya kami nikah. Jadi pendek Sebenarnya juga Kalau serius ya. ya, kalau serius juga berarti harus prepare duit dong ya, ibaratnya kan, Iya, bolak-balik gitu iya. kan. Cuman enggak, maksudnya pada saat proses-proses itu kan, pertama kali ketemu terus si abang balik ke negaranya, ada nggak sih kayak keraguan, aduh bener nggak sih ini serius bakal datang lagi atau memang oh dia pasti serius gitu, walaupun dia udah datang ketemu. Aku sih noting tulus aja waktu itu ya, karena aku waktu pertama kali jumpa aku udah gini, kalau memang karena aku tahu ya kalau tipikal orang bule itu kan orang itu kan realistis gitu. Kalau mereka bisa feeling mereka nggak cocok ya udah pasti mereka bilang saya Pada jadi itu ya, jadi nanti aku udah udah- janji ketemu. jadi aku udah ya kalau dia merasa nggak cocok ya udah berarti cuma sekedar teman biasa gitu. Rupanya kita berlanjut gitu. Jadi waktu dia bilang dia mau datang di kali kedua di bulan 10 untuk meminang, aku udah langsung ya tanda kutip ya berarti dia udah serius gitu. Gitu aja sih. Oke. Jadi maksudnya kan Kak, apa sih namanya proses-proses pada saat mau menikah itu kan banyak juga pertanyaannya dari teman-teman. Gimana sih mau menikah itu ribetnya gitu loh, harus apalagi kan kita kalau harus kesini tuh harus ujian gitu kan. Ya. Apalagi di Medan tuh kan nggak ada kedutaan Belanda ya, jadi kita tuh kayak harus Medan, Jakarta gitu kan. Iya. Ribet gitu ya ngurus RT, RW segala macam gitu. Karena waktu itu memang aku bilang aku kalau bisa menikah itu di Indonesia aja ya pada saat itu. Jadi suamiku juga bilang ya oke kalau memang harus di Indonesia nggak masalah. Mau di sini juga nggak ada masalah, sama dia sih oke aja. Jadi aku kemarin itu lebih memilih di Indonesia karena kan keluarga semua di situ. Kalau membawa keluarga ke sini tentu juga biaya segala macam, jadi lebih menghemat biaya. Itu intinya. Terus aku juga konsep nikahnya gitu karena juga suami bule juga yang tahu lah kultur di sini juga kan kalau menikah itu nggak perlu rame-rame begitu. Jadi kita buat konsep yang sederhana aja, yang biasa-biasa aja lah begitu, yang artinya nggak usah terlalu besar, tidak usah terlalu mewah. Yang penting kita itu semua Pokoknya kesepakatan lah, ada yang pengen mewah, ada yang pengen sederhana gitu. papernya itu yang penting papernya itu yang penting komplit selesai. Terus itu diakui sama negara dan kita harus mentranslate segala sesuatunya itu ke dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda ya, semuanya di kedutaan. Pokoknya repot banget lah pada saat itu. Mengingat itu semua aku udah pusing. Tapi untung semuanya itu terlalui gitu loh. Iyalah, cuman aku tambahin ya, ada sih dua pilihan untuk menikah. Kamu mau menikah di Indonesia, apa mau menikah di Belanda. Dan tips ya untuk semua orang yang kepengen bule, coba diketahuin dulu masalah pernikahan di negaranya. Apa yang legalnya ya, seperti apa ya. Itu yang utama, karena yang nanti sudah menikah dengan bule kitanya rugi. Jangan mau hanya menikah ibaratnya kayak di gereja. Karena di sini yang paling Karena penting itu tiap negara ya. itu masing-masing ada hukumnya ya. Jadi kalau saya memilih menikah langsung di Belanda karena simple dan nggak ribet ya. dan diakui negara. Negara mengakui itu. Kalau Belanda pernikahan itu di DPT dan itu memang udah hukumnya memang benar-benar itu nggak bisa lagi diganggu gugat ya. Jadi pada saat kita memilih negara mana ya kan, yang utama kita lihat hukum di negara itu dulu. Masalah pernikahan ya. Apakah
sama seperti di Indonesia atau apa yang menguatkan? Kalau aku sih karena kebetulan juga di Belanda, aku memilih lebih simpel di Genete yang pernikahannya kayak main cowboy, ya kan? Nah aku pikir singkat dan nggak banyak ribet gitu loh. Nah sama kalau ini dua pernikahan ini sekarang ya, kebetulan aku menikahnya di Genete dan Dela di Indonesia. Jadi kita udah tahu gimana ibaratnya. Iya. Kalau menikahnya di sini, kalau menurut aku lebih gampang. Ya. Lebih gampang ya. Kalau di Indonesia kan agak sedikit lebih ribet gitu ya, dengan yang namanya prosedur, bawa catatan sipil dari gereja, terus nggak usah dari gereja dulu, dari kelurahan dulu minta surat nikah, dari kelurahan bawa ke camat, dari camat bawa ke catatan sipil, siap itu harus dileges lagi, dileges semua dibawa lagi ke kedutaan, siap dari kedutaan dileges lagi ketiga kementerian, ampun ditranslate dulu. Baru dileges di 3 kementerian pertahanan keamanan, kementerian hak asasi manusia, kementerian kehakiman, baru ke kementerian luar negeri. Tiga negeri baru distempel itu semua, baru dikembalikan lagi ke kedutaan. Ribetnya itu kalau kita bukan orang Jakarta. Jadi kalau kita orang luar Jakarta itu materi apa bolak-balik tenaga bagi yang kerja, jadi emang harus betul-betul udah kayak pertimbangkan nih mau menikah di mana. Iya gitu kan. Nah, terus Kak, maksudnya waktu ada rencana begitu ada pertentangan nggak sih dari keluarga? Misalnya, aduh udah deh jangan ke sana gitu, itu jauh. Ya kalau Apa jujur gitu? aja karena kita orang Batak, Beda kultur ya, gitu. Kalau orang Batak ya biasa lah ya, orang tua aku pada saat itu juga bilang gitu, orang bule kau nanti hanya untuk dipermainkan begini, tau lah kau bule siap pakai langsung buang atau begitu ya. Aku juga bisa sih menerima pendapat seperti itu karena itu memang konsepnya memang banyak yang begitu terjadi gitu ya. Tapi kembali lagi ke personalnya ya, kepada pribadi, nggak semua. Justru kalau kita udah melihat ketemu dengan yang benar-benar serius gitu, mereka malah jauh lebih respect, maksudnya mereka tuh menghargai yang artinya pernikahan. Mereka kalau mereka nggak suka mereka bilang, mereka lebih bagus bilang daripada mereka main di belakang. Kalau di Indonesia kan enggak. Di Indonesia oke, aku sayang kamu tapi di belakang main. Kalau di sini enggak. Kalau mereka bilang udah nggak suka atau mereka bilang jujur gitu. Jadi artinya di sini mereka itu lebih jelas gitu, nggak mau mendoakan kita. Kalau mereka memang udah nggak suka lagi mereka bilang gitu. Jadi kita siap-siap aja menerima kondisi seperti itu gitu. Nah, terus kan Kak, maksudnya setelah pada akhirnya sampai di sini tuh kan, pastilah ada kayak suka dukanya gitu kan. Akhirnya aduh jauh dari keluarga gitu. Iya, itu terjadi juga ya. Kalau kita bilang masa transisi ya, aku tahun pertama, tahun kedua itu, tahun pertama lebih parah sampai nangis ya, kepingin rindu makanan Indo segalanya gitu, rasanya seperti apa gitu, kayaknya udah nggak punya saudara, nggak punya siapa-siapa di sini. Tapi masuk tahun kedua ketiga itu sudah semakin berkurang sampai sekarang di tahun yang kelima aku di sini, kayaknya sih udah adem-adem ayem aja gitu, nggak terlalu. Boleh dibilang kalau namanya kita rindu keluarga, rindu tanah air ya pastilah ya kan. Tapi nggak seperti yang waktu tahun pertama yang sampai kayak orang apa gitu, sampai mau nangis sendiri gitu. Tapi kalau Kak Rara ketemu dari dating site juga kan? Kalau ini Atau nih yang Oh, dia saran atau kayak gimana? Ceritanya gimana sih Kak? Jadi ceritanya lucu ya. Ya ini temannya teman aku ceritanya. Jadi kan aku tuh masih kerja gitu loh ya. Jadi lucu lah ketemunya di Sun Plaza. Di Sun Plaza. Terus kan Lagi cerita nongkrong. Jadi kan Sun Plaza. Pada saat itu, dengar dulu ya kawan saudara. Ceritanya aku singkat aja ya. Datang tante yang satu ini, kamu masuk ke dating, bilang aku nggak percaya, bullshit, banyak penipu di sana. Ya benar, sumpah banyak penipu ya kan. Akhirnya dia yang buat, terus dapatlah itu suamiku sekarang baik. Aku suruh dia orang Belanda Del. Iya, kau ngomong sama dia yang balas chattingan itu hari ketiga loh, Tapi itu bukannya teman Kak Dela ya? Bukan. Kan Waktu itu kan ikut dating site itu kan bisa di-select country-nya. Jadi aku bilang coba kamu select country-nya itu yang ke Netherlands aja. Jadi kamu nanti ketemu sama orang Belanda karena pada saat itu aku udah nikah. Karena kita harus kasih. Dela ini yang berbalas pantun di dalam hari yang sama ya Dela. Iya betul. Dia langsung beli tiket Indonesia mau ketemu aku. Wow. Iya, pada saat itu ketemu. Dia langsung beli tiket Garuda Indonesia. Kayaknya gayung bersambut gitu lah ya. Bahasa Padahal Melayunya. aku belum tahu dia
siapa? Dia bilang sampai aku tunjukin ke adik aku ini ya, karena adik aku bilang, Kak itu bohong. Nah, terserah mau bohong, emang gue pikirin gitu. Terus terakhirnya kan, dia kan bulan lama, bulan 11 aku mau 11-nya aku kesini, datang ke Belanda, ya kan, kenapa? Oh di situ perang dunia terus karena perbedaan itu budaya semuanya. Tapi di situ kita selaku yang datang harus Sebagai tamu lah ibaratnya lebih ya. bijak, kita lebih bijak. Kita jangan sikit-sikit putus asa ya. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu ya kita harus berkorban ya, harus lebih, harus tahu lah gitu. Nah, kita pada aku 3 bulan ya, lama juga ya. Nah, bulan di ya, Belanda ya. Begitu aku datang ke sini bulan 11-nya ya kan, di situ pun ya aku udah gini, lu mau datang mau enggak, Dela kan ada masa bodoh. Jadi Anggap aja liburan. dia nggak tahu ya surprise loh, tahu nggak? Datang ke bunga. Datang dengan bunga mawar segini, ampun. Aku pikir, oh my god, surprise, ini bunga dari mana? Karena di Indonesia bunga mawar mahal, betul nggak sih? Aku kan nggak tahu di sini sumbernya bunga. Bunga tau nggak sekeranjang. Malu nggak pada saat itu dibawain bunga gitu kayak? Nah, aku kayaknya surprise gitu. Oh, seneng banget. Aku kebetulan seneng mawar kan. Kaget. Mawar warna apa merah? Merah. Oh, aku udah bawa. Terus yang surprise kedua setelah itu kan langsung dia bilang, oh my god, ini mana? Katanya dia nggak yakin juga itu aku. Dia kenapa wajahmu berubah? Bukan berubah. Jadi apa? Dia bilang, benar apa enggak ini gitu. Oh, Karena oke. dia bilang, jadi masih ada surprise kedua lagi. Jadi kita suami aku kan nggak mau bawa bunga. Dan dia mau yang simple life. Jadi naik train when dia pulang yang namanya daerahnya Purmeren. Di dalam train dia masih kasih surprise lagi. Dia kasih dia kasih ini yang Langsung. antik yang langsung. Mungkin dia percaya kan ya. Yang begitu mahal dikasih kan. Tapi aku pikir ya sudah ya kan. Dia kasih ini langsung dia ini apa katanya ini cincin aku tunangan sama kau. Jadi tunangan di dalam kereta api mau ke rumah. Tunangan. Iya. Engage ring, right? Engagement. Nah, jadi ya pokoknya singkat ceritanya itu bulan satunya ini ya ke Indonesia ke rumah keluarga aku, terus dia balik ke sini kita memutuskan langsung menikah bulan 5 Langsung ya? langsung. Jadi Dan Kak Dela lah langsung dipanggil ya langsung kemarin. ya Sama Iya, kamu dia kehormatan. tidak bisa sebagai saksi aku karena Karena saya orang Indonesia. kerja dan orang Indonesia, Iya. dia orang Indonesia karena harus paspor Paspor Belanda. Oh sebagai saksi harus paspor Belanda. Oh, Iya. aku punya teman juga yang mau menikah. Itu Tapi dia minta kasih aku- tahu ya. Tapi dia mau minta aku yang jadi saksi. Berarti aku nggak boleh dong ya? Nggak boleh, si Martin yang boleh. Oh, itu Iya. salah satu berarti aku juga baru tahu ternyata Iya. kalau ada teman Indonesia yang minta kita untuk sebagai saksi ternyata kita juga nggak boleh karena mereka prefer untuk orang Iya, paspor iya. Belanda. Iya. Oke. Karena dari Gemeente itu yang biasanya mereka sebagai saksi itu harusnya memiliki paspor Belanda. Ya karena kalau ada sesuatu dengan kita orang itu bisa cek yang Iya. saksi Oke. tadi karena benar nggak sih? Iya. Jadi dia lebih prefer itu penduduk Belanda asli ya kan. Nah itu singkat ceritanya. Jadi pernikahan ya, masalah pernikahan. Nah aku prefernya itu cuma aku leges ya, leges ada lahir segala macam itu gampang sih, nggak susah ya. Pertama ya surat keterangan dari kelurahan satu, terus akte lahir, terus apa namanya itu ya cuma ini doang ya. Dia memang ini. Nggak seribet di Nggak Indonesia seribet, lah. nggak seribet kita di Indonesia, aku gampang ya langsung ke transfer di Jakarta. Kalau mau sendiri legesnya ke Menhukam sama Deplu apa MBS itu gampang. Kalau memang ada saudara di Jakarta ya tinggal sekarang kan udah online tuh, udah tinggal transfer dulu baru leges tuh murah cuma 50.000 ya di Menhukam, Deplu 50.000, MBS 410.000. Aku masih ingat karena baru leges ya. Nah, yang 3 ini tetap pegang karena nanti berlanjut kalau kau mau jadi presiden sini ya. Nah, aku bilang ini, aku belum ambil NVV waktu itu karena aku menikah dulu. Jelaskan dong apa NVV. Belum Kartu tuh. lah, kartu kayak Nah, green card lah ya. NPV itu Untuk itu tinggal di sini, adalah permanen. visa yang digunakan, visa suppose ya, visa pasangan. Jadi kalau misalnya kita itu
sponsor gitu ya. Saya bisa pasangan itu bisa yang menikah, bisa juga yang sama monen apa sih? Waktu lama ya. Sama monen itu apa ya? Tinggal bersama. Jadi hanya pasangan aja, karena di sini nggak masalah gitu. Kita mau menikah atau enggak juga nggak ada masalah. Dan itu hanya berlaku 5 tahun. Tapi satu hal, kalau mau menikah, mereka di sini harus menyertakan kartu lajang ya, kalau surat keterangan menikah. Iya, Misalnya kalau dia duda, jadi kalau nggak kayak di Indonesia bisa nikah sampai berapa kali tanpa kita tahu bahwa dia sudah punya pasangan. Kalau di sini tuh semua lengkap, harus ada surat duda kalau dia duda, surat yang belum pernah menikah atau apa. Iya, jadi kayak kalau di Indonesia kan gampang ya, umur 3 kali kita nggak tahu ternyata dia udah punya istri dan suami. Dan gitu satu ya. kuncinya lagi yang paling satu yang aku salut juga dengan sistem di sini, semua data penduduk itu komplit di Gemeente. Jadi kalau kita mau minta tinggal bilang aja ke Gemeente, nanti Gemeente yang ngeluarin gitu. Misalnya kayak akte lahir suami itu ya kan, jadi Gemeente kemarin udah ada itu, dia langsung print, nggak bayar loh, kayak di Indonesia udah keluar. Pokoknya segalanya itu administrasi udah ada di Gemeente. Gemeente itu kalau bisa dibilang kayak Catatan sipil, catatan sipil lah, kependudukan, dinas kependudukan gitu loh. Terus nggak bisa nipu-nipu ya, jangan sekali-sekali menipu data. Iya. Karena itu orang ketahuan, apapun ceritanya itu linknya itu lah gunanya kita. Di sini semua terhubung. Nggak legas tadi di kedutaan Belanda. Jadi jangan sekali-sekali kamu menipu data di Indonesia, karena itu ada kejadian kemarin teman aku. Oh iya, suaranya kecil. Dia nipu data, dia bilang dia sudah cerai, nggak taunya masih status menikah. Kayaknya sih bulan 12 ini mau dideportasi. Wow. Sayang kan, karena udah ambilin Vivi padahal bekerja di sini. Jangan sekali-sekali menipu data. Terus ya padanya aja ya, kalau misalnya belum ada, ya belum ada gitu. Jadi yang real aja nih negara. Jangan kita pikir, oh itu di Belanda nggak mungkin tahu. Itu gunanya dia dileges di kedutaan Belanda. Kedutaan Belanda linknya ke Menkumham sama tadi Deplu itu ke linknya itu ke catatan sipil, ke dinas kependudukan tiap-tiap daerah ya gitu. Ya itu seperti itu. Untuk tipsnya aja. Jadi Terus satu nih pertanyaan aku Kak, kan udah berapa lama di sini? Aku udah 5 tahun. 5 tahun ya. Kalau Kak Rara masih anget-anget lah ya, masih anget-angetnya kan. Ada nggak keinginan untuk berpindah kewarganegaraan atau memang sudah berpindah kewarganegaraan nih sekarang? Nah, untuk yang satu itu ikuti channelnya dia ya.